turun lebih Oh, dalam, wah lebih gila. dalam makanya. Itu salah satu yang bikin Ethereum Hmm. underperform ya dibandingkan dengan koin-koin lainnya. Ya, jadi sebagian lagi masih gua hold, gua pun masih berharap ini harga masih bisa naik lagi. Pokoknya ancang-ancang di kuarter 3-4 ya. Halo semuanya, selamat datang di Podhack bareng gua dan Indra. Halo guys. Oke, jadi kali ini kita akan melanjutkan yang membahas update soal cryptocurrency terkini. Ya, jadi kalau kita lihat nih harga sekarang udah mulai ijo-ijo ya. Ucai Joko Udah mantap ya. mulai Heeh. udah mulai agak tenang nih sekarang ya. Tenang Karena lah. karena harga Bitcoin udah tembus $90.000. Yang artinya itu Alhamdulillah. udah ada tanda-tanda baik ya. Karena Hmm. kemarin kan kita khawatir kalau Bitcoin ini waduh bisa jeblok sampai ke $60.000 ya, $70.000 gitu kemarin udah Hmm. panik ya. Tapi untungnya di 70-an ribu akhirnya dia rebound dan akhirnya Rebound ke 90.000. 90. Dan kemarin sampai kira-kira hampir 98 ya. 98 kemudian Mm-mm. dia ya koreksi lagi tapi masih oke sih menurut gua sih masih oke kok. Harusnya tahun ini ya, tahun ini bisa nyampai 100.000 nih kok. Cuma ada apa sih kok? Menurut kok bisa nggak nih tahun ini sampai ke 100.000, 120 deh target kita ya, sekitar segitu ya. 120 ribuan lah minimal Hmm. target ya. Kalau target Hmm. optimisnya kan kita percaya bisa sampai $150.000. Hmm. Tapi dengan waktu yang semakin mepet ini ya $120.000 juga udah bagus ya. Hmm. Jadi kalau ditanya ada berita apa aja untuk minggu-minggu sekarang, salah satu menurut gua yang bisa meyakinkan kita nih soal Ya. Bitcoin adalah Michael Saylor masih konsisten membeli Bitcoin. Jadi Wah. pembelian terakhirnya itu tanggal 28 April kemarin, Hmm. Michael Saylor itu beli sekitar 15.000 Bitcoin ya. Berarti Lima kalau dikedolarkan itu sekitar 1,4 billion dollar. satu Nah, koma jadi empat gede itu ya, miliar. masih ditambah terus. Jadi sekarang Bitcoinnya punya si Michael Saylor atau MSTR MicroStrategy Hmm. itu sekitar 550.000 Bitcoin. Nah, Gila jadi ya. terus dicicil sampai nyusun Satoshi Nakamoto kan 1 jutaan ya. Iya, Wah, heeh. gila ya. Ini masih duduk di peringkat kedua lah si Michael Michael Saylor. Saylor. Berarti sekitar 20 triliun ya? Masuk ya? Ya, Ya, kurang lebih kurang sekitar lebih sekitar 20 20 triliun triliun. nah pembelian kemarin ya. Tapi Hmm. kalau yang aset yang dia punya tinggal dikalikan aja tuh 550.000 Bitcoin dikalikan Oke. sekarang lah. USD. Wah. Dan juga salah satu keyakinan yang bikin gua yakin gitu kemarin Hmm. itu Bitcoin kan katanya, wah kalau Bitcoin sampai ke 50.000 gimana? Nah menurut gua kemarin nggak mungkin ya, Nggak mungkin. karena Heeh. harga pembelian Michael Saylor itu kan ada harga rata-rata BEP-nya ya. Iya, Itu betul. kalau kita hitung itu sebenarnya kan kita bisa cek juga tuh. Kalau kita cari di internet, kita giat mencari, kita tahu tuh bahwa harga BEP-nya, harga break even point-nya itu kurang lebih di 67.000 lah, 67 65 hampir sampai 67. hampir 70 ya? Ya, Ya, ya di bawah 70 70 lah ya, di ya. bawah Jadi 70. makanya memang akhirnya kan harganya nggak disentuh sana ya. Karena Hmm. kalau misalnya harganya turun lebih bawah dari 65, wah itu bahaya buat MicroStrategy tuh. Berapa banyak Hmm. investor yang rugi? Pasti Betul. nggak banyak yang mau sampai mereka rugi ya. Betul. Ya karena kan mereka belinya pakai leverage, udah pasti itu kerugiannya bisa sangat besar ya. Nah, jadi itu sih yang bikin gue yakin kemarin kalau Bitcoin nggak akan turun lebih dari 65. 60.000. Ya, dan ternyata terbukti harganya bener naik kan. Nah, sekarang kalau udah di atas 90.000 lebih tenang lagi karena kemungkinan kalau misalnya dia turun lagi pun kayak sekarang ini kan udah 93.000, Hmm. kemungkinan turun laginya paling ke 90.000 lah, 9. 88 sampai 90.000 karena itu ada area demand yang kuat ya. Harusnya Iya. sih bakal naik lah di situ. Ya sih, sekarang menurutku sih koreksi di bulan Mei wajar ya, apalagi sekarang masih kuartal 2 ya kok. Kalau kita tahu ya, teman-teman di dunia saham itu ada namanya sell in May Ya, ya, betul sell betul. in May dan sekarang baru banget awal Mei kemarin terjadi koreksi dari 97 koma sekian ya, Hmm, dikit hampir 98 teman-teman, hmm, 98 dia turun lagi ya. hmm. Nah, biasanya kalau di saham itu sell on May and go away. Jadi orang-orang tuh ngejual buat jalan-jalan nih. Nah, Ya, menurutku sih masih oke, berarti sebagian investor memang dia berjualan ya untuk, musim panas, bisa jadi. liburan, ke luar negeri atau Ya. ya sebagainya Ya, begitu. mungkin bisa jadi, mereka nyairin kan buat liburan ya, karena Iya, kan, istilah yang tadi itu muncul karena biasanya kalau kita lihat di dunia saham, mmm, harga saham itu on average rata-rata selalu turun di bulan Mei dan nanti aktif lagi kan di bulan Oktober kalau nggak iya, salah ya, heeh heeh. ataupun di bulan November lah, akhir tahun Iya, tuh mulai akhir naik tahun lagi. mulai naik lagi ya, heeh. Iya, karena Betul. banyak orang yang pengen jalan-jalan liburan musim panas. Betul, Take heeh. profit tuh, take Itu take profit take profit. profit. Cuma emang siklusnya gitu ya, biasanya kalau di, pair forex juga kita pakai, apa namanya, AMDX ya, akumulasi, manipulasi, distribusi. Itu kalau kuartal 2 itu biasanya terjadi, antara akumulasi kalau enggak manipulasi, teman-teman. Nah, setelah itu kuartal ketiga 4 itu dia, distribusinya, distribusi sama exhaustion, pas itu
distribusi artinya apa? Ekspansi itu biasanya ekspansi ini, fase-fase X ini itu terjadi continue. Ya, kalau nggak continue ya perubahan tren. Tapi rata-rata continue untuk X Oke. fase ini kok. Jadi Jadi harusnya continue. harusnya continue nih kuartal 3 sama kuartal 4 ya. Semoga Iya. sesuai harapan kita ya. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat dari siklus halving Bitcoin ya memang Mhm, harusnya kan puncaknya itu di tahun 2025 akhir ini ya. iya. Jadi memang gua sendiri pun juga punya exit plan untuk tahun ini, di akhir tahun inilah maksimal ya. Nah, walaupun apakah berarti nunggu di Desember? Jawabannya adalah enggak, kita lihat dulu wait and see juga sekarang. Mmm, Apakah kita akan jual semua atau kita hold sebagian? Karena kita kan nggak ada yang tahu ya apakah iya, beneran bisa kembali lagi seperti 4 tahun lalu atau enggak gitu. Ya, jadi exit plan tetap harus disiapin lah, jangan sampai kita nyangkutnya terlalu besar. betul Cuman betul. masalahnya ya, mungkin buat teman-teman juga ada yang ngerasain ya, ketika kita mau merencanakan exit plan ini, kalau 4 tahun lalu kan beda ya, bedanya adalah tidak hanya Bitcoin yang terbang 4 tahun lalu, tapi altcoin juga di masa yang Iya, baik. Nah, tapi betul. sekarang masalah utamanya adalah Iya. Bitcoin-nya bagus, tapi Mhm. altcoin-nya aduh Waduh ya, parah parah altcoin, nyangkut. Jadi ya, kalau kita mau exit sekarang bisa dibilang exit-nya rugi ya. iya. Jadi gue pun juga banyak ada beberapa altcoin yang nyangkut ya. Kalau Bitcoin sih jangan ditanya udah pasti untung ya. Mhm. Tapi kalau kita ngomong altcoin, wah banyak Under sekali altcoin yang underperform underperform banget apalagi dibandingkan ya, Bitcoin ya. heeh. Apalagi ya koin nomor 2 ya, Ethereum Wah, ini wah ya sudah kita gadang-gadang, apalagi Ethereum adalah ya koin infrastruktur nih, koin infrastruktur yang termasuk gede juga ya, ya yang gede ekosistemnya paling besar lah ya di ekosistem antara besar, semua. betul, ekosistem besar, cuma wah masih ketahan terus ya, masih ketembus ke $2 masih susah ya, 2.000 ya, $2.000. $2.000 Ya. ya. Ya sebenarnya kan, Ethereum kemarin udah sempat mau nembus 5.000 ya, tapi Mhm, sayangnya kan balik lagi. Jadi all time high di tahun 2021-nya itu 4.900 atau 4.800 ya. Jadi mhm, kan harapannya harusnya kalau misalnya ini seperti altcoin lainnya, harusnya minimal nembus ATH-nya, tapi kemarin nggak sampai tuh, nggak cuman sampai 4.400, 4.300, mulai itu turun-turun ke 3.000, ke 2.000, bahkan sekarang sampai ke 1.800. Waduh. 1.800. Jadi kalau misalnya yang invest di Ethereum ya pasti merhatiin nih, ketika Bitcoin naik 10%, Ethereum Mhm. naik 5%. Tapi ketika turun, Bitcoin-nya ini ya turun misalnya 2% aja ya, Mhm, Ethereum tuh turun 5%. Jadi bener-bener ini kalau naik iya, nggak ikut nggak naik ikut gitu, naiknya naikin turun sedikit, turun lebih dalam, turun wah lebih gila. dalam makanya. Itu salah satu yang bikin Ethereum Mmm, underperform ya dibandingkan dengan koin-koin lainnya. Walaupun gitu, kalau gue lihat memang belakangan ini Ethereum udah mulai sedikit lebih baik ada ya, lumayan ya ya. kenaikannya ya? Mhm, Karena kalau kita biasanya compare dengan Bitcoin gitu, biasanya harusnya tadi kalau turun lebih dalam, kalau mhm, naik lebih kecil. Nah, kalau sekarang naiknya lebih tinggi di sedikit. lebih tinggi Tapi kalau sedikit ya. turun itu lebih kecil juga Oke gitu. oke oke. Walaupun dibilang kecil banget enggak ya, kayak kemarin kan Bitcoin turun 2%, 3%. Nah, Mhm, Ethereum tuh enggak tuh, cuma 0,5% mhm, turunnya atau bahkan masih ijo. Ya, makanya kan Ethereum bisa hold di 1.800. Tapi ini tidak menutup bahwa dia udah turun jauh gitu, jadi tetap rugi ya. masih rugi. Kalau buat yang beli di 1.300 ya congrats sudah untung 20-30% dan masih awet. Tapi kalau buat yang belinya di 3.000, Mhm. wah 4.000, waduh itu ini kok nggak balik-balik, udah turun lebih dari 60% ya. Jadi PR-nya masih banyak lah Ethereum. Gue sih mengharapkan Ethereum ini bisa naik ya, karena kan Mhm, ada paket upgrade ya, yang iya. sekarang sedang berlangsung. Harapannya sih di akhir tahun ini kan udah rampung semua tuh upgrade-nya. Semoga aja bisa memberikan terobosan buat Ethereum ya. Semoga menjadi, itu ya, perubahan tren, change of karakternya nih, heeh heeh Betul. Jadi heeh. memang tanda-tandanya ada nih change of karakter. Moga-moga Mhm, bener nih mhm, change of karakter ya, bener-bener sampai iya breakout breakout. structures, Heeh bener-bener udah mulai heeh, naik terus ya, betul, nah, moga-moga ya. Tapi ya kita harus tetap pantau terus juga ya, mhm, dan tetap kalau gua pun juga pribadi lihat exit plan-nya. Pokoknya akhir tahun ini kita siap-siap exit aja apapun yang terjadi, mhm, gitu. Itu kalau gua. Kalau teman-teman mau hold boleh juga ya, karena kan kembali lagi kita nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman siklus-siklus sebelumnya, lebih baik exit sebelum terlambat gitu, jadi nggak mau mhm. terlalu berharap juga. Yang penting, untuk XRP itu bisa hold sampai supply-nya ya, atau resistennya ditembus lah biar naiknya gampang. Kalau udah ditembus resisten biasanya ya Iya, naiknya betul. lebih gampang Iya, ya. masalahnya cuma Mhm. satu nih, Ethereum tuh kemarin tembus support, bukan tembus resisten. Jadi ini gua takutnya juga susah naik. Jadi Betul, kalau sekarang mungkin kalau Ethereum targetnya ke 3.000-an juga iya, udah oke lah udah ya, oke. minimal kena BEP lah gitu, Mhm. rata-rata. Nah, itu untuk Ethereum ya. Coba kalau koin-koin lain mungkin dari Pak Indra mungkin ada jagoan-jagoannya. Kalau, koin-koin lain untuk, ini kok, tahun-tahun ini ya, gue dapat update yaitu salah satunya Sui Network. Sui Network juga oke ya karena,
Dia Sui. oh Hmm. ya Sui ini, dia kemarin baru ada event di Arab Saudi kok, udah Kemarin ya, 1 ya Mei ya. ya 1 Mei ada event, terus dia merilis fitur keren nih, Fitur yang apa tuh? yang koin-koin lain belum ada, yaitu dia merilis fitur dia bisa kirim kripto Hmm. tanpa jaringan internet kok. Terus gimana dong kalau nggak ada internet ngirimnya? Dia bisa kirim cuma, seperti kayak SMS kok, jadi nggak perlu internet, cuma masih Hmm. perlu sinyal. Oh, berarti nggak pakai Heeh. sinyal internet Nggak gitu? pakai sinyal internet, heeh. Nah, itu menurutku ya, nanti ini sudah apa, bakal naik karena kemarin di DEX juga, dia di DEX volume transaksinya naik sekitar 245%. Wah, Jadi potensi banget ya ini Sui potensi ya. Tapi memang potensial banget. kemarin Sui itu juga naiknya lumayan ya, Mhm, sekitar 20-30% lah iya, kemarin loh. Waktu mhm, sejak gua bahas Sui Network gitu ya. mhm, Udah turun segini harusnya bakal naik. Nah, ternyata kan memang dia ternyata bisa rally duluan ya iya, dibandingkan dengan altcoin lainnya iya ya. sih, Oke, Sui Network ya. Berarti Sui Sui jagoannya Pak sama Indra. sama satu lagi ini, Apa tuh satu lagi? Ondo kok, yaitu Ondo, rajanya Ondo. RWA nih teman-teman, Iya, heeh ya heeh. kemarin sempat booming banget ya. Booming banget karena, salah satu alasannya kenapa dia, menurutku masih oke, dia baru saja merilis juga, dia merilis, stablecoin baru untuk menggait investor-investor nih. Jadi, koinnya tuh USDY, jadi dari yield-nya dari USD kok. Oke. Jadi imbal hasilnya nanti dia akan dikirim blockchain langsung. Hmm, 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 hmm. Jadi menurutku dia Ondo RWA juga, sudah RWA, dia menurutku emang lagi, mau gimana ya, bikin jatuh cinta dulu lah kepada para investor. Oke, Nah ini dikasih banyak bunga ya, jadi kasih biar banyak kita bunga. investasinya returnnya lumayan nih, Mhm, mhm. kenceng di awal ya. Ya semoga itu performnya oke ya Ondo sama Swi. Itu salah satu ya bukan rekomendasi ya teman-teman ya, bukan rekomendasi, tapi menurutku projeknya lagi bagus nih, berarti lagi bikin orang jatuh cinta dulu lah ya. Oke, Mhm. jadi Ondo dan Sui, Ondo jagoannya dan Pak Swi, heeh. Indra. Dari Kohendy apa nih? Kalau Kalau gua koinnya? selain Ethereum ya, walaupun Mhm. Ethereum dibilang jagoan, sekarang enggak ya. Aduh lemes ya, tapi kalau gua Mhm. sendiri, ada ini ya, XRP lah, XRP XRP ya. oke. Jadi memang gue juga udah lama ya beli XRP dari harga Mhm, Rp10.000 tuh, gue mhm. udah bahas XRP bakal ke $3 dan terbukti ya, gitu ya. Mhm, Dan kalau sekarang nih kan, sekarang XRP udah mulai koreksi lagi ya. mhm, Apakah masih ada potensi untuk naik? Menurut gue ya sangat ya. Karena gini, karena gue melihat untuk koin-koin atau altcoin yang layak invest, yang bagus, itu gue juga ngelihat dari Donald Trump ya, keputusan Donald Trump mhm. menjadikan strategic reserve. Strategic reserve, Artinya mhm. gitu, kan kemarin ada 5 yang disebut ya, ada Ethereum, Bitcoin, ya Cardano Bitcoin, ya, mhm. Ethereum, Solana, Cardano, Cardano, XRP XRP. kan. Ya 5 kalau nggak salah ya. Mhm, betul. Nah, artinya apa kalau seperti itu? Artinya, apakah itu menentukan koinnya bagus? Kalau menurut gua, itu lebih menentukan Mhm. seberapa dekat yang punya si koinnya, pembuat network-nya, Oh, dengan heeh. si pemerintahan. Iya iya Jadi, iya iya. di sini tuh menurut gua bukan yang paling bagus yang akan menang, Mhm. tapi yang didukung oleh Betul pemerintah betul yang betul. akan menang. Makanya gua lihat XRP karena ada di dalam salah satu, pilihannya Donald Trump, ya untuk dijadikan strategic reserve, Mhm. menurut gua itu sangat potensial. Lebih keren lagi ya, kalau kalau Ondo tadi ngedeketinnya para investor, ini Iya. ngedeketinnya para pemerintah. Wah. Sebenarnya Ondo juga Oh, ada sih lagi heeh. ngedeketin Yang Donald Ondo, Trump, tapi mhm. untuk sekarang kan dia di-backing BlackRock. Jadi sebenarnya nggak kalah Mhm. bagus Iya. juga sih Ondo. Mhm. Cuman kalau gue lihat karena dia didukung sama si Donald Trump, jadi kemungkinan besar ini lebih bagus lagi gitu. Lebih Dan bagus lagi. juga tambahannya itu kemarin sempat ya hampir disetujui Mhm. tuh ETF-nya XRP. Oh, iya. Nah, itu kan kalau ETF XRP udah disetujui artinya kan bakal banyak dana pensiun yang masuk ya. Mhm. Tapi sayang sekali kemarin harus ditunda. Jadi kemarin itu gosipnya tanggal 30 April. Oh, tanggal Tapi harus 30. ketunda. Ada yang bilang ke 17 Juni. Oh, Ada yang bilang ke Oktober paling lama. Wah, itu kan kita mundur-mundur ya terus. jadi nggak tahu ya, nggak jelas ya. Cuma Heeh. kita, untuk sekarang ya, untuk XRP Army juga kita harus bersabar ya. Mhm. Kalau misalnya memang keburu akhir tahun ya, atau misalnya udah deket-deket kuartal 4, Mhm. ya kalau kita mau jual dulu boleh. Tapi kalau untuk sekarang menurut gua, keputusan terbaik adalah untuk hold dulu. Oh, Kecuali yang udah hold jangka panjang ya. Kalau kita udah beli mhm. dari harga sepuluh ribu Oke rupiah oke. mau jual sekarang juga, sebagian menurut gua nggak rugi ya. Karena Nggak gue rugi juga udah nggak jual rugi. sebagian Mhm. di harga sekitar Rp45.000 kemarin, di $3. Jadi gue udah jual juga sebenarnya Mhm. sebagian. Ya, jadi sebagian lagi masih gue hold, gue pun masih berharap ini harga masih bisa naik lagi. Itu XRP. Pokoknya ancang-ancang di kuarter 3 4 ya? Ya, betul. Dan Ancang-ancang kuarter satu 3. lagi itu ada BNB ya kalau gue Oh, ya. BNB, wah, BNB ini itu kenapa menjadi pilihan, mhm, salah satu pilihan altcoin di masa seperti ini, karena heeh. gini, karena kan masa sekarang ini milih altcoin itu jadi susah ya. Karena sekarang tuh, Mmm, altcoin season itu berbeda dengan altcoin season 4 tahun lalu atau 8 tahun yang lalu, di mana harganya itu bener-bener bisa naik gila-gilaan. Nah, kalau sekarang bertahan aja udah bagus menurut gua.
Iya iya, gitu. betul Bertahan aja betul. udah bagus karena Betul. banyak yang justru rungkat di altcoin. Mhm mhm. Nah, walaupun ada yang perform ya, misalnya kalau kita beli Fartcoin atau Trump, tapi Mhm. bener-bener tuh volatility-nya tinggi sekali gitu. Tinggi ya. Atau misalnya kayak kemarin yang bagus banget, oh Mata Mantra, akhirnya kan Oh, juga jatuhin juga ya iya harganya ya. betul betul Jadi betul. ini bener-bener susah nih sekarang tuh. Nah, tapi kalau gue lihat di BNB itu salah satu yang menurut gue jaringannya paling oke lah. Mmm. Ya kegunaannya jelas gitu. Leb Dan penurunannya dibandingkan yang lain itu salah satu yang paling kecil. Misalnya kalau kita compare ya, kemarin kan Bitcoin harganya turun sekitar dari 110 ya ya ke 70.000, berarti kan 30-40% ya. ya sekitar segitu, 30. Ethereum itu kalau kita compare itu turunnya Lebih 60-an dari persen. 50 ya, 60. XRP 40-an sampai 50%, Mhm. 40 lah nggak nyampe 50. Solana 60%, Doge 70%, Cardano itu 55 sampai 60%. Jadi menurut gue itu lebih tinggi semua dibandingkan Bitcoin. Mhm. Nah, kecuali BNB. Jadi kalau gue lihat BNB juga ternyata turunnya cuma 30%. 30% ya. Harganya pun sekarang masih sehat. Jadi Mmm. BNB itu menurut gue salah satu yang utility-nya jelas ya. Kalau misalnya kita beli BNB, kita tinggal di launch pool-in aja. Mhm Ya kita staking, kita dapat koin-koin, dapat bunganya juga. Jadi mhm. banyak sekali manfaatnya dan juga bisa untuk bayar fee Kayaknya ketika lebih ya trading. lebih murah ya daripada Ethereum ya? Mmm. Betul. Dan, ini untuk trading dan yang Mhm. tadi kalau dibandingkan dengan Ethereum itu adalah gas fee-nya. Oh, Jadi kalau misalnya kita kirim-kirim, di jaringan BEP ya, mhm. BEP20, jadi kalau kita kirim jaringan Binance itu jauh lebih murah dibandingkan jaringan Dengan lainnya. Gue udah Ethereum. coba-coba di jaringan Tron ya, yang katanya dulu paling murah, Mhm. sekarang jaringan Binance itu kalau ngirim-ngirim gratis loh. Nol, kalau nggak 0,1. Jadi minimumnya juga kecil. Jadi menurut gua potensinya gede banget lah. Belum lagi Binance Smart Chain ini kan juga EVM, Ethereum Mmm. Virtual Machine. Jadi dia benar-benar compatibility-nya dengan Ethereum. Jadi bisa dipakai untuk DApps-DApps yang dibangun di jaringan Ethereum. Nah, Mmm. jadi menurut gua BNB ini salah satu yang paling oke juga lah. Kalau kita mau invest yang aman, yang bisa berbunga ya BNB gitu ya. Atau kalau enggak ya koin-koin exchange lainnya juga bagus seperti BGB. Cuman kalau gua sendiri untuk hold jangka panjang lebih bagus BNB ya menurut gua BNB karena ya, udah karena terbukti lah. Ada burn-nya juga lagi. exchange terbesar juga ya? Mhm, Betul, Binance. gitu. Walaupun kalau ditanya yang paling bagus slot apa nih, ya Bitcoin dong, gitu ya, tetep ya. Bitcoin untuk sekarang Mhm, kita Bitcoin maximizer ya, apa tuh ya, mhm. pokoknya ya. Oke, ya mungkin kalau dari gue 3 itu sih, Gitu ya. yang pegang banget, gitu. Jadi tetap ya, altcoin masih inovasi bukan cuma spekulasi doang ya? Heeh. Ya kalau gue sampai sekarang sih percaya bahwa altcoin itu adalah inovasi, walaupun kadang-kadang kita pakai buat spekulasi ya, Iya, buat betul. kita, wah moga-moga bisa kaya gitu. Tapi kalau kita mau benar-benar mendalami teknologinya, maka altcoin itu bisa jadi sangat-sangat potensial. Sangat Walaupun sekarang misalnya kegunaannya masih samar-samar nih ya. hmm, Misalnya kadang-kadang bisa kepakai, kadang-kadang enggak. Tapi gue yakin 10 tahun lagi kripto mungkin akan dipandang sesuatu yang berbeda. mmm, Jadi kalau teman-teman mau belajar itu ya sekarang gitu. Ya mungkin kalau tahun 2017 kita mau belajar mungkin agak samar-samar gitu. Ini gunanya buat apa sih? Ini cuma buat judi ya. mhm, Jadi wajar kalau tahun 2017 kita nggak mau belajar. Tapi kalau sekarang ini udah makin deket nih, kelihatan nih AI makin maju. mhm, Ya, kripto juga kelihatan bakal mulai dipakai dan jaringan decentralized ini itu justru bakalan bagus banget buat kita ya. Karena kalau misalnya kita bisa bikin aplikasi secara decentralized, wah mhm. itu bakal lebih bagus lagi. Jadi kayak nggak ada penguasanya lah Iya, kalau betul betul. decentralized tuh. Kalau bisa pemerintah juga untuk pendanaan APBN pakai desentralis ya, jadi Iya, betul, supaya nggak bisa ya kena korupsi segala korupsi. macam, walaupun itu masih panjang Wah, ya. panjang banget Tapi pokoknya. nggak apa-apa, yang penting kita sekarang kalau misalnya kita bisa pelajari kripto dari sekarang lebih baik Mhm dipelajari. Bahkan mhm kalau misalnya ketika winter pun lebih baik kita pelajari bahkan ke cara penggunaannya, karena benar-benar teknologi blockchain ini ya dalam masa depan. mhm. Ya. Oke, mungkin itu dulu ya, Dra, Oke oke oke. untuk, Podhack hari ini ya. Nanti kita akan update lagi, entah di minggu depan atau nanti kalau ada update update terbaru kita bakal update kok ya. Oke, semuanya Oke sampai oke. jumpa di Podhack berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.